Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu tanda Nabi Yunus. Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kemunafikan orang Farisi terus diberitakan oleh Matius. Dalam bacaan kita hari ini, orang Farisi berpura-pura mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang masih mempunyai sedikit ganjalan. Tinggal sedikit lagi, maka mereka akan menjadi murid Yesus, asalkan Yesus memberikan tanda. Ini pertanyaan yang menunjukkan kedegilan hati mereka. Apakah masih perlu tanda lagi? Benarlah apa yang dikatakan Paulus dan Yehezkiel. Orang Yahudi menghendaki tanda karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Setelah melihat tanda begitu banyak, mereka masih meminta tanda lagi. Tanda apakah yang mereka harapkan? Orang buta melihat. Yesus sudah memberikan tanda itu. Orang tuli mendengar. Sudah. Setan takluk dan diusir. Sudah. Orang mati bangkit. Sudah. Apalagi yang kurang? Tanda seperti apa yang mereka harapkan kalau semua tanda-tanda ajaib yang telah Dia kerjakan tidak mereka anggap sama sekali? Itulah sebabnya Tuhan Yesus merespon mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tuhan menegur mereka dengan hardikan yang sangat keras. Mereka hanya akan mendapatkan tanda Nabi Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tanda Yunus adalah bahwa anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Tetapi hal lain lagi yang sangat dimengerti oleh ahli Taurat dan orang Farisi adalah bahwa Yunus menjadi tanda penghakiman bagi Niniwe. Yunus menjadi alat menyatakan peringatan Tuhan bagi kota besar dari Asyur itu. Setelah dia keluar dari perut ikan besar yang menelan dia, inilah peringatan yang secara implisit mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia akan 3 hari ditelan oleh kematian, tetapi setelah itu dia akan bangkit untuk menghakimi manusia. Penghakiman oleh Yunus terjadi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan, dan penghakiman oleh Yesus terjadi setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tanda yang dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah bahwa
setelah bangkit dari kematian, Yesus akan menghakimi mereka, kecuali mereka bertobat sama seperti Niniwe bertobat. Mereka akan segera ditunggang balikan. Tanda Yunus adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan dengan segera. Penghakiman segera akan datang. Cepat bertobat. Mari berdoa kepada Tuhan supaya hati kita dijaga oleh anugerah-Nya, sehingga kita tidak menuntut apa-apa dari Tuhan untuk mencobai Dia dan meminta Dia membuktikan dirinya. Biarlah kita melihat apa yang telah Allah nyatakan melalui anaknya. Biarlah kita menyadari kemuliaan Kristus yang agung dan mulia, dan yang rela meninggalkan keagungan dan kemuliaannya itu untuk menjadi hina bagi kita semua. Utamakan firman, bukan tanda mujizat. Orang-orang yang dibenarkan Tuhan menghargai firman, sedangkan orang-orang yang akhirnya binasa adalah mereka yang mencari tanda mujizat. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita tidak perlu tiba ke dalam penghakiman akhir dan segera bertobat ketika firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mengabaikan firman dan anugerah hikmat, anugerah yang jauh lebih besar dari segala jenis mujizat. Kiranya Tuhan menuntun kita di dalam firman-Nya dan memberikan kita pengertian hikmat ilahi untuk hidup bagi Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin bergantung kepadamu dan semakin mengikuti setiap perintah-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya itu berjalan dengan baik, karena pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan, kiranya pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.